Saudara penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa rekan AKBP Basuki sebagai saksi kasus kematian dosen Untak Semarang. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil olah tempat kejadian perkara lanjutan di kamar korban. Polisi belum menemukan unsur pidana pada kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang ini, saudara, yang bernama Dwinanda Linsia Levi. Polisi memanggil satu tambahan saksi dari teman AKBP Basuki. Sebelumnya, saudara, 3 saksi telah diperiksa, yakni saksi kunci yaitu AKBP Basuki, resepsionis hostel, dan juga saudara kandung korban. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian meninggalnya korban, saudara. Kabid Humas Polda Jateng menjelaskan upaya pengungkapan kasus dosen Untak Semarang terus berproses, termasuk menunggu hasil lapor atas obat-obatan serta otopsi korban. Kalau saksi tambah yaitu saksi Hananto ya. Hananto itu orang yang pertama kali ditelepon AKBP B pagi hari setelah kejadian itu. Jadi yang Hananto ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Untuk obat sedang kita lakukan penelitian ke laboratorium forensik dan saat ini kita sedang menunggu hasil forensik dari dokter untuk penyebab kematian, karena dokter yang memahami itu dan kita menunggu laporan secara resmi. Saudara, keluarga dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang mendesak polisi mengumumkan hasil penyelidikan. Hingga kini kejelasan ada tidaknya tindak pidana kematian dosen Levi pun belum diumumkan. Keluarga Dwinanda Linsia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang, meminta kejelasan perkembangan penanganan kasus kematian Levi. Selain lambannya penyidikan, ada tidaknya tindak pidana, termasuk terseretnya anggota Polri AKBP Basuki. Kejanggalan lain soal pasal yang akan diterapkan, kuasa hukum mempertanyakan. Kuasa hukum korban mendengar pasal yang digunakan tentang tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Ya, kejanggalannya kematiannya saja. Kenapa di situ mati bersama perwira menengah Polda Jawa Tengah, kan gitu. Kenapa ada dia? Dan lebih perlu ditanyakan lagi, ada pasal yang akan diterapkan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya penyidik di Subdit 3, itu pasal 359. Pasal yang isinya garis besarnya mengatakan bahwa karena kelalaian seorang membuat menjadikan orang itu meninggal dunia. Nah, lalainya karena apa? Polisi kini masih menganalisis bukti termasuk CCTV di hostel tempat ditemukannya jenazah korban. Polisi akan menjawab seluruh tudingan kejanggalan dalam gelar perkara. Dan saat ini peristiwa tersebut atau tangkapan layar tersebut sedang dianalisis oleh pihak Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Apa yang menjadi pertanyaan atau kerisauan pihak keluarga maupun publik nanti akan terjawab pada saat gelar perkara penyelidikan. Karena nanti pada saat gelar perkara, penyidik akan memaparkan temuan hasil penyelidikan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, dan tentunya di situ akan kita simpulkan apakah penyebab dari kematian almarhumah. Sementara itu, Kompolnas mengawasi penanganan dugaan pelanggaran etik dan mendorong penyelidikan peristiwa pidana dalam kematian dosen Levi. Terduga pelanggar dengan olah TKP yang kaitannya dengan apakah ada peristiwa pidana di tempat kejadian perkara itu kan tentu berbeda, maka hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pidana atau tidak untuk saat ini kan sementara belum ada, sehingga ini yang kita tunggu dan kita dorong. Penyelidik Propam sedang menunggu hasil resmi otopsi. Hasil resmi otopsi inilah yang akan menjelaskan penyebab kematian korban, apakah ada benar mengalami dugaan kekerasan atau tidak. Sebelumnya, korban ditemukan meninggal di sebuah hostel pada 17 November.
AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Meski belum ada kesimpulan pidana, Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keluarga mendesak penanganan kasus kematian dari dosen Untak ini segera disampaikan dan menilai lambannya penyelidikan dari kasus kematian dosen Untak Semarang ini, saudara, dikaitkan dengan terseretnya sosok anggota polisi yaitu AKBP Basuki. Kita bahas bersama dengan tim advokasi Untak Semarang, Mas Edi Pranoto dan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yasir. Saya ke Mas Edi dulu nih, sebagai tim advokasi Untak Semarang juga tentu memantau kasus ini. 8 hari usai penemuan jenazah, polisi belum juga mengumumkan unsur pidana, apakah ada pidananya atau tidak. Keluarga pun bahkan mendesak kejelasan kasus ini. Seperti apa tim advokasi Untak melihat kasus ini? Terima kasih Mas Yasir. Perlu kami sampaikan bahwa tim advokasi memang dibentuk oleh lembaga untuk mengawal proses ini, membuat perkara ini menjadi terang benderang. Ada beberapa hal yang mungkin kemudian bisa kami sampaikan kenapa tim advokasi ini dibentuk, karena selain menyangkut keluarga kami juga ada potongan-potongan peristiwa yang belum ada penjelasan. Misalnya yang paling mudah untuk dipahami dan harus dipertanyakan adalah, yang kami pertanyakan adalah rentang waktu dari AKBP B yang kemudian kena patsus itu dari jam 05.30 sampai dengan kemudian Inafis datang, kemudian kami justru mendapat informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang berwenang. Ini bagian-bagian yang kemudian kami ditugaskan untuk itu, Mas. Dan terakhir perlu kami sampaikan kepada Mas Yasir dan seluruh pemirsa, hari Senin kemarin kami sudah ke Polda, diterima oleh Kabid Humas Polda, Pak Artanto, dan disitulah kami diskusi banyak terkait dengan kasus ini. Tentu ada bagian-bagian yang belum bisa kami sampaikan, sebagaimana kesepakatan kami dengan Pak Artanto, Mas Yasir. Oke. Tapi apa informasi terbaru saat diskusi dengan polisi dari Polda Jawa Tengah ini sudah bisa diinformasikan ke publik? Ya, yang jelas Polda akan profesional dalam menangani ini, termasuk terkait dengan proses-proses yang olah TKP yang kedua, apa yang ditemukan dan sebagainya disampaikan pada kami. Dan kami juga memberikan masukan-masukan pada Pak Kabid Humas waktu itu, waktu ketemu, dan Pak Kabid Humas akan menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan kami itu kepada Dirkrim Polda Jateng, karena perkara ini kan sudah ditangani Polda. Dan kami tentu sebagai tim advokasi, dan sekaligus kami tegaskan Mas Yasir, kami juga pemegang kuasa dari kakak korban. Pemegang kuasa dari kakak korban, sehingga kami memang punya kepentingan langsung dengan keluarga dan juga untuk kepentingan lembaga kami, Mas. Baik, saya ke Mas Yusuf Warsim. Kompolnas sendiri sebelumnya kita berbincang juga di Kompas Petang, begitu Anda mendorong untuk penyelidikan pidana. Proses pengawalan kasus ini dari Kompolnas seperti apa update-nya? Ya, Kompolnas sampai saat ini, Mas Asir, terus melakukan pemantauan. Hanya tentu yang sementara kami lakukan meminta informasi-informasi yang baru, yang berkembang. Nah, sementara yang sudah terpantau, ini proses penyelidikan di dugaan pelanggaran kode etiknya sudah terlihat, dan Propam sendiri masih melakukan pendalaman. Hanya dalam hal ini tentu Kompolnas sebagai pengawas kinerja kepolisian di dalam pengungkapan kasus meninggalnya almarhumah dosen Untak ini, yang paling pertama kan ini antara penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik yang kita pantau status AKBP statusnya sudah terduga pelanggar. Tentu yang menjadi perhatian kita apabila ini ada penyelidikan terkait dengan apakah ada peristiwa pidana atau tidak di dalam peristiwa meninggalnya almarhumah dosen Untak ini, kita berharap ini bisa bersinergi gitu antara proses dugaan pelanggaran kode etik dengan proses penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidananya. Apabila
nantinya penyidik sudah bisa melakukan gelar bahwa ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukan. Jadi ini selaras. Bagi bukti-bukti dan fakta-fakta yang dikumpulkan itu kita berharap, katakanlah apabila memang benar, sementara ini masih dalam pantauan kami terkait dengan penyelidikannya menerapkan delik kelalaian, apakah ini juga diterapkan di dalam penyelidikan. Oke, Mas Yusuf, ini masih dalam proses pemantauan, tapi kalau dari informasi Anda dapatkan dari polisi sebenarnya kendalanya apa sih? Karena dari pihak keluarga juga melihat kok ini lamban sekali gitu, terus itu dikaitkan juga lah dengan AKBP Basuki yang akhirnya dipatsuskan. Ya, sejauh ini yang penyelidik sudah lakukan sebenarnya terus melakukan pengumpulan fakta-fakta, pendalaman, dan dalam hal ini kami sendiri mendorong bahwa penyelidikan ini memang satu sisi diperlukan efisiensi yang diharapkan oleh pihak korban, keluarga besar korban, ada keluarga korban sendiri, ada pihak Untak, kan pengennya juga pasti secepatnya gitu. Tapi tentu jangan sampai nanti menutup fakta-fakta yang belum tergali. Barangkali update informasi-informasi sementara apa yang sudah dikumpulkan, barangkali itu yang kita dorong untuk terus diupdate. Hanya tentu finalnya kan nanti melalui gelar perkara. Betul, ini yang kita nantikan ya Mas Yusuf. Tapi jika nanti ada dibawa ke pidana begitu, ada pasal 359 soal kelalaian yang menyebabkan kematian yang bisa diterapkan di kasus ini? Ya semuanya itu sebenarnya ketika pun itu diterapkan, kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti kan unsurnya tidak terpenuhi. Bisa jadi ada fakta lain. Nah, fakta lain itu kan melalui keterangan saksi, melalui pemeriksaan forensik terkait dengan analisis digital forensik CCTV, terkait dengan hasil otopsinya, itu kan harus dibuat garis koherensi yang kuat, apakah memang unsurnya kelalaian atau ada yang lain atau bukan peristiwa pidana, termasuk apakah ada ringkasan rekaman medis almarhum. Intinya kronologi peristiwanya ini kan harus benar tergambarkan fakta-faktanya. Meninggalnya itu kapan, kapan ini dilaporkan, apakah itu dilaporkan dibawa ke rumah sakit atau disampaikan ke pihak kepolisian yang itu kita temukan ada dugaan fakta dilaporkan ke Polsek. Ini kan harus terangkai benar sehingga nanti bisa menggambarkan sebelum meninggal ditemukan itu dikatakan meninggal itu ada peristiwa apa itu. Makanya kami berharap antara penyidikan kode etik dengan penyidikan ada dugaan tidak pidana atau tidak ini bisa diselaraskan penerapannya. Jangan sampai sementara ini. Baik, penerapannya jangan sampai salah sasaran begitu karena prosesnya juga masih berlangsung begini. Saya ke Pak Edi, singkat saja. Apa saja yang menurut Anda belum diungkap dan harus dibuka oleh pihak polisian dalam menyidiki ataupun mengusut kasus ini? Ya, terima kasih Mas Yasir. Jadi memang banyak beberapa hal yang kemudian kemarin kita diskusi dengan Kadif Humas Polda Jateng, ada persoalan-persoalan teknis, misalnya persoalan CCTV, persoalan HP, persoalan laptop. Ini yang kemudian perlu ketelitian dalam membaca semua itu, dan memang kami kemarin sepakat bahwa, dan kami yakin institusi kepolisian akan profesional. Walaupun misalnya ada oknum, tentu kami sepakat dan kami tentu berharap Kompolnas dalam posisi bagaimana proses ini bisa diperjelas, dipertegas sehingga akhirnya penyelesaiannya adalah komprehensif yang memang bisa kita terima semua. Kalau kemudian tadi yang ditanyakan kenapa lambat, ya saya memahami karena banyak faktor yang kemudian banyak pihak yang harus dilibatkan. Misalnya terkait dengan otopsi, siapa saja yang membaca dan sebagainya itu tentu akan melibatkan banyak pihak. Termasuk ketika digital forensik dan sebagainya, itu persoalan-persoalan teknis yang tentu harus kita pahami. Tapi satu sisi Mas Yasir, perlu kami sampaikan, ya ini musibah bagi kami. Dan lembaga tentu sangat kehilangan beliau karena beliau adalah dosen profesional yang diseleksi dengan sangat selektif sekali. Baik, kita kawal bersama ya bagaimana pengusutan dari kasus kematian dari dosen Untak ini. Terima kasih tim advokasi Untak Semarang, Mas Edi Pranoto dan juga Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.
Usai jeda, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan Partai Demokrat dan PSI saling sindir soal isu ijazah Jokowi. PSI menyebut isu ini ada yang membiayai dan erat dengan kepentingan Cawapres 2029. Double sugar dulu. Wah,